Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kabarnya banyak muncul spekulasi bahwa ya Prabowo tidak lagi kabarnya begitu kan ya sampai menjabat sampai tuntas. Banyak masyarakat yang kemudian mengkritik habis-habisan kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto, termasuk kemarin Pak Dadan yang kemudian sudah ditangkap ya oleh Kejaksaan Agung soal dugaan korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Ada jual beli ya, titik-titik dapur yang kemudian dijual belikan. Kabarnya begitu, berserta wakilnya. Nah, ada salah satu kemudian mahasiswa hari ini kabarnya sudah menghitung hari ya bahwa ada demo besar-besaran. Nah, benar nggak seperti itu? Bahkan Presiden Prabowo Subianto diberikan waktu hanya 18 hari untuk ya memperbaiki kondisi bangsa dan negara kita. Mungkinkah Presiden Prabowo Subianto akan digulingkan atau bagaimana begitu kan? Karena kita lihat saja secara logika, saya kira begitu Presiden Prabowo Subianto tidak bisa digulingkan. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena semuanya kan kekuatan di DPR sudah ada dan sebagainya, kecuali ya para masyarakat. Nah, terus kemudian banyak orang yang berbondong-bondong begitu kan datang ke menduduki DPR begitu ini. Mahasiswa beri ya tenggat waktu 18 hari ancam demo reformasi jilid 2. Nah, mahasiswa BEM SI ya memberikan 18 hari ya memberikan tenggat waktu 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah ya. Jika gagal, mereka akan mengancam menggelar reformasi jilid 2. Ini salah satu yang kemudian disampaikan oleh banyak kalangan begitu kan, terutama di kalangan mahasiswa. Saya yakin bahwa persepsi publik hari ini begitu kalau Presiden Prabowo Subianto digulingkan seharusnya kan bersama dengan wakilnya. Tetapi kalau Presiden Prabowo Subianto, saya tidak setuju begitu kan kalau Presiden Prabowo Subianto digulingkan. Karena kenapa? Karena satu sisi begitu kan bisa melanggar hak konstitusi begitu. Kenapa kita lihat seperti itu? Karena dengan kebijakan-kebijakan yang ada, misalnya apa yang salah dengan Presiden Prabowo itu begitu kan? Itu satu begitu. Yang kedua adalah memang akhir-akhir ini kebijakan Presiden Prabowo Subianto itu butuh ya diberikan kritikan, terutama di lingkaran Presiden Prabowo Subianto. Selama Presiden Prabowo Subianto masih ya melakukan perbaikan, ya oke lah, nggak ada masalah begitu. Tapi perlu diingat bahwa nampaknya di lingkaran istana itu masih ada orang-orang yang tidak loyal kepada Presiden Prabowo. Coba kita tonton ya dari mahasiswa. Ekonomi Indonesia. Pada sore hari ini, mohon maaf karena kami hanya membawa masa hanya sedikit, karena ini diinisiasi oleh rasa keresahan kami soal bagaimana ekonomi kita saat ini sedang berjalan. Di sini kami dibersamai oleh Aliansi BEM SI, kami mewakili Aliansi BEM seluruh Indonesia untuk wilayah Jawa Tengah, tanpa dibersamai oleh kampus-kampus Gajah di Semarang. Semuanya kami yakin dengan kehadiran kami pada hari ini tidak mengurangi sedikit pun bagaimana tekanan yang kami berikan kepada bangsa. Nah, itulah yang kemudian ya disampaikan oleh mahasiswa. Ya, saya juga berpandangan bahwa kalau toh pada hakikatnya Presiden Prabowo Subianto mau digulingkan, ya seharusnya kan bagaimana dengan posisi Gibran, itu kan seharusnya kan dipikirkan juga begitu. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hari ini banyak kritikan yang sangat-sangat luar biasa, dan menurut saya pribadi ini harus diberikan waktu ya Presiden Prabowo Subianto ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya, seperti makan bergizi gratis ini kan kabarnya sudah diperbaiki dan sebagainya begitu. Nah, orang-orang akan melihat jelas bahwa apakah nanti bisa saja pada bulan Juni ini begitu kan akan ada demo besar-besaran, wallahu alam begitu kan, karena masyarakat hari ini lagi menunggu begitu kan bahwa apa yang sebenarnya terjadi kepada bangsa dan negara kita. Rupiah seperti ini anjlok, dolar semakin naik begitu kan, terus kemudian makan bergizi gratis dengan anggaran yang begitu fantastis di situ. Itulah menurut saya pribadi blunder begitu. Makanya orang-orang di sekeliling Presiden Prabowo Subianto ya yang tidak loyal dipecat aja, Pak. Jangan-jangan masih ada dikuasai oleh geng Solo.
Prabowo ini tidak bisa tidur nyenyak pada akhirnya. Ini kan kalau masyarakat sudah marah, ya jangankan anggota DPR begitu kan, jangankan gedung DPR, istana pun bisa jebol, Pak. Ya bisa jebol. Coba lihat kemarin yang demo-demo itu begitu luar biasanya di situ begitu. Ini kan sebagai bentuk pelajaran bagi seorang Presiden Prabowo. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh netizen begitu kan ya. Prabowo tak bisa tidur nyenyak lagi ya 1 Juni 2026. Ya ini di UGM begitu kan ya. Mengatakan bahwa Prabowo tidak bisa tidur nyenyak lagi begitu. Ini mulai ada ancang-ancang apa begitu. Orang kan pasti banyak memunculkan spekulasi-spekulasi. Saya yakin bahwa kalau pada hakikatnya reformasi jilid 2, revolusi apapun sebutannya itu milik rakyat. Kita menyebutkan itu dalam rangka merespon zaman. Tapi kalau untuk mewujudkan itu tentu kita nggak cukup dengan 1-2 kampus ya. Kita berharap semua kampus hari ini mulai punya kesadaran lebih bahwa kekuasaan hari ini itu sudah saatnya memang disikapi tidak dengan cara-cara biasa. Jadi apapun judulnya, reformasi jilid 2, revolusi atau riset apapun itu milik rakyat dan biarkan rakyat yang berkehendak nanti kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, ini banyak muncul ya spekulasi begitu. Saya berpandangan sampai hari ini begitu kekuatan orang ya di berbagai publik begitu kan banyak yang kecewa terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kenapa banyak kecewa? Salah satunya adalah kebijakan-kebijakannya dianggap hanya omon-omon aja. Kalau pidatonya sangat luar biasa. Banyak menyinggung dolar di desa-desa. Desa tidak pakai dolar dan sebagainya. Ini blunder kepada Presiden Prabowo. Terus kemudian ketika pidato-pidato tidak pernah menggunakan teks. Sehingga ya sana sini yang dibahas itu aja. Indonesia akan, Indonesia ini. Itulah rekam jejak dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Saya meyakini betul bahwa ya sisa perbaikan ya tiga tahun ini begitu kan ya, belum cukup rasanya untuk memberikan obat ya kepada masyarakat begitu. Kenapa? Karena ini terlalu parah bangsa kita dan negara kita. Coba bayangkan, makan bergizi gratis itu memang kebijakannya sangat bagus. Presiden Prabowo ya sering diingatkan oleh warganya, oleh masyarakatnya, tapi nampaknya tidak begitu didengarkan. Ya, setelah kejadian seperti ini baru mendengarkan begitu kan. Ini kan sangat disayangkan. Ya, orang-orang di sekeliling Papa itu loyalitasnya tidak kuat. Masa anggaran satu kementerian mengelola dengan 330 triliun begitu kan ya, dengan satu kementerian saja begitu. Ini bagaimana kebijakan dari seorang Presiden Prabowo Subianto? Wajar kalau masyarakat itu marah begitu kan. Ini pertanda bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa runtuh, bisa hancur begitu. Nah, dengan adanya spekulasi-spekulasi itu ya, ini kan sudah diingatkan sebenarnya begitu kan ya oleh masyarakat, tapi ya Presiden Prabowo Subianto nampaknya masih kurang nggak tahu nih ini laporan dari siapa begitu, siapa yang menghambat terhadap ini begitu, karena Presiden Prabowo Subianto jarang ke bawah, itu jarang begitu kan ya. Hanya menteri-menterinya saja. Coba ini jumpa pers apa yang kemudian dilakukan ya oleh Minhan. Kalau biasanya rata-rata kalau ada Minhan ya terus kemudian didampingi oleh angkatan dari Kapolri, dari TNI begitu kan, biasanya ada yang kemudian terancam. Artinya apa? Artinya stabilitas politik Presiden Prabowo Subianto itu dipertanyakan begitu kan. Ada apa? Coba kita dengarkan seperti ini. Khususnya di ibu kota di Jakarta. Malam ini saya mendapat tugas didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, dan juga Kepala Badan Intelijen Negara, serta para 3 Kepala Staf Angkatan, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan juga Kepala Staf Angkatan Udara. Teman-teman sekalian, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, saya mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi hasil dari
sidang paripurna Kabinet Merah Putih yang baru saja kita selesaikan dan yang diutamakan untuk disampaikan kepada media dan diteruskan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa Presiden saat ini berada di tanah air dan terus memantau perkembangan yang ada di wilayah nasional kita, khususnya di ibu kota di Jakarta. Presiden dalam kaitan stabilitas nasional memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan, baik yang dimiliki secara individu, pribadi, dan pejabat, serta institusi negara, beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegakan hukum. Presiden memberi penegasan agar supaya semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik itu dalam bentuk perusakan benda, fasilitas umum, dan harta milik pribadi, supaya dilaksanakan satu penindakan yang tegas dan secara hukum. Nah, kalau kita analisa begitu kan, ya kalau kita analisa, nampaknya reformasi jilid 2 ini sudah mulai ada di bayangan kita begitu kan, sudah ada di bayangan kita. Nggak tahu lagi. Memang banyak persepsi publik hari ini bahwa di tahun seperti Pak JK begitu kan ya, terus kemudian si Noel mengingatkan Presiden Prabowo Subianto akan terjadi chaos begitu kan. Ada terjadi reformasi jilid 2 antara bulan Juni, Juli, Agustus begitu. Benar nggak seperti itu? Nah, kalau memang ini benar, maka kemudian banyak orang yang kemudian mempertanyakan. Salah satu yang menjadi indikator kita adalah mahasiswa memberikan tenggat ya atau memberikan waktu 18 hari ya ancam demo reformasi jilid 2. Ini kan banyak yang kemudian mempertanyakan begitu. Nah, mahasiswa ini kan sekarang ini dapat dari mana begitu? Ini kan tidak hanya tidak hanya turun ke jalan, pasti kan ada koordinator begitu kan. Ini baru aja nih mahasiswa Sejateng memberikan headline untuk Prabowo Subianto dan pemerintahannya dalam waktu 18 hari supaya mengembalikan nilai rupiah. Kalau tidak dipenuhi 18 hari, maka mereka tidak segan-segan ya akan melakukan demo seperti tahun 1998. Ini kan ngeri, Bos. Ya di mana tahun 1998 ini menduduki di situ begitu di kantor parlemen. Kalau masyarakat hari ini banyak yang kemudian menduduki kantor parlemen, ini kan mesti dipertanyakan juga begitu. Kenapa reaksi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nggak ada reaksi seperti itu? Jangan-jangan kalau toh pada hakikatnya Presiden Prabowo Subianto digulingkan, ini kan bagaimana dengan wakilnya? Orang kan pasti berspekulasi itu begitu. Saya kira ya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini justru dievaluasi juga begitu, tidak hanya Presiden Prabowo. Kenapa? Karena kita lihat saja Wakil Presiden, coba kita lihat saja sekarang ya hanya mondar-mandir sana sini begitu.
Indonesia chaos ya, prediksi atau peringatan. Ini apa yang disampaikan Pak JK, apakah ini benar-benar terjadi nantinya atau tidak begitu kan. Ini hati-hati betul. Artinya apa? Artinya kalau kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini bisa tidak bisa diperbaiki begitu kan, maka kemudian rakyat itu kan marah. Ya kita akan buktikan aja begitu apakah negara kita baik-baik aja atau tidak begitu. Seperti apa yang disampaikan oleh mahasiswa ya, mengatakan bahwa kalau 18 hari ini dolar semakin naik, bukan tidak mungkin ini akan menjadi ancaman bagi seorang Presiden Prabowo Subianto. Ya memang sekarang ini kabarnya begitu kan ya, dolar kita dianggap baik-baik aja begitu. Tapi masyarakat apa-apa kan mahal. Semuanya kan serba mahal, apa-apa mahal dan sebagainya begitu. Nah, apalagi ditambah dengan kebijakan-kebijakan makan bergizi gratis. Ini nampaknya ada sesuatu hal yang kemudian mempertanyakan begitu. Gara-gara MBG apa-apa mahal. Kabarnya begitu kan, banyak orang spekulasi itu. Tapi kita lihat saja semakin dolar kita semakin naik begitu kan. Maka kemudian apa-apa kebutuhan pokok di masyarakat ini ya akan semakin akan semakin tinggi, akan semakin mahal. Coba apa yang dirasakan sekarang. Mahalnya luar biasa bahan-bahan pokok itu begitu. Nah, Presiden Prabowo Subianto ini kan menjadi sejarah di mana dolar itu angka sampai 18.000 ya. Bisa saja nanti diprediksi akan sampai 25.000. Bayangkan betapa terkejutnya masyarakat kita begitu punya pemimpin seperti Presiden Prabowo Subianto yang kemudian tidak bisa misalnya begitu kan ya memerintahkan menteri-menterinya seperti Purbaya untuk bagaimana dolar ini ditekan begitu kan. Tapi kan pada hakikatnya ini kan menjadi acuan juga bahwa bahwa Pak Purbaya gagal mengatasi dolar seperti ini. Kan ini kan Menteri Keuangan juga. Waduh, ngeri. Saya memprediksi bisa saja dolar itu sampai 20 begitu kan ya. Coba kita cek dulu begitu kan ya. Coba dolar ini berapa sekarang ya. Ini bayangkan 18.095 ya, 18.000 sudah mau 100 ini. Sudah mau hampir 18.100 begitu. Ini kan pertanda ada suatu hal yang kemudian masyarakat pasti ingat begitu kan soal dolar ini. Kalau dolarnya naik ya apa-apa kan juga naik juga begitu. Makanya kemarin itu ada sempat mengatakan bahwa desa tidak pakai dolar ya. Terus kemudian Presiden Prabowo Subianto ini kan tidak konsisten begitu kan ya. Dulu begitu mengatakan kalau ingin menghancurkan sebuah negara, hancurkanlah rupiahnya. Dan terbukti sekarang ketika rupiah naik begitu kan, ketika dolar naik, dia mengatakan orang desa di desa-desa tidak pakai dolar. Iya, tidak pakai dolar. Tapi kan pada kenyataannya ya apa-apa kan mahal, kebutuhan pokok mahal. Bisa saja PHK besar-besaran begitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Menhan tadi ini kan sebuah peringatan besar ya bahwa ada apa nanti begitu kan ya. Ini kan mengatakan apa-apa harus ditindak secara hukum. Kabarnya begitu kan. Coba kita tonton lagi ya. Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjara yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia akan bersikap tegas terhadap semua hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta juga bisa mengganggu kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Intelijen Negara ditugaskan untuk terus memantau situasi intelligence dan melaporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan pertama bila terjadi dinamika yang timbul di lapangan.
Menteri Dalam Negeri ditugaskan untuk terus berkoordinasi dan mengendalikan pemerintahan di daerah dan juga mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh rakyat. Oleh karena itu, ini adalah satu kebutuhan bersama, soliditas dari seluruh aparat pemerintah pusat maupun aparat pemerintah daerah. Panglima TNI akan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut, serta Angkatan Udara. Nah, itulah yang disampaikan Pak Syafri Samsudin begitu sebagai Menhan. Saya kira dari kesimpulan ini substansinya adalah bukan tidak mungkin ya reformasi jilid 2 ini akan terlaksana begitu. Di bayangan saya ini perdebatan-perdebatan seperti ini kan muncul begitu kan ya. Tidak hanya saya pribadi melihat bahwa karena memang kondisi negara kita mau diperbaiki dari segi apapun begitu sekarang susah begitu kan. Dolar aja sudah seperti ini. Kebijakan makan bergizi gratis tidak ditutup oleh Presiden Prabowo. Ini kan pada akhirnya kan buang-buang anggarannya begitu fantastis. Katanya efisiensi begitu. Tapi kenyataannya ya selama Presiden Prabowo Subianto ya memimpin bangsa kita ya belum ada proyek-proyek besar atau infrastruktur besar yang kemudian akan dikenang oleh presiden oleh rakyatnya sendiri begitu. Apa coba? Ya, tol mana begitu yang dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto? Kan itu logikanya. Ini kan menjadi acuan bagi masyarakat ya, infrastruktur oke lah ya sebagai bentuk kenangan begitu. Jokowi mengapa dia membangun infrastruktur walaupun banyak rugi begitu kan ya, walaupun banyak rugi. Tapi kan masyarakat mengenang itu begitu sebuah prestasi. Presiden Prabowo Subianto apa yang mau dibanggakan? MBG banyak kritikan. Apa coba begitu kan? Dolar. Ini akan menjadi sejarah bagi Presiden Prabowo. Aduh, nggak tahu lagi ini begitu kan. Ya, saya berharap bahwa semoga Indonesia baik-baik aja begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat. Jangan lupa di subscribe.